Find the real me. So let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 kelas 3A reguler sore Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Satya Negara Palembang akan mengadakan rapat mengenai tugas kebijakan publik. Yang kami ambil di sini adalah Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 yang berisi tentang penanggulangan dan pencegahan kekerasan remaja di satuan pendidikan. Baik, saudara-saudara di sini, apakah ada yang tahu mengenai kekerasan? Kekerasan atau kenakalan remaja adalah perbuatan anak remaja usia belasan yang melanggar nilai dan normal sosial serta mengganggu ketertiban umum. Kasus-kasus kenakalan remaja yang marak terjadi antara lain seperti tawuran, bolos sekolah, narkoba, dan pergaulan bebas. Baiklah, untuk melakukan tugas ini kita akan terjun langsung ke lokasi tujuan, di mana di ini tujuan kita adalah suatu sekolah. Apakah kalian sudah tahu apa yang sekolah tingkat dasar, pertama, atau atas sedikit lagi? Kemungkinan kita lebih tepatnya pada instansi sekolah menengah pertama aja. Sudah tahu belum lokasi sekolah menengah pertama yang mau dituju? Lokasinya sudah tahu. Untuk sebelum ke lokasi tersebut, kita akan menyiapkan beberapa pertanyaan tentang peraturan ini yang berkaitan dengan peraturan ini dan tanyakan di sana agar semuanya terjawab dengan jelas. Baiklah, di sini apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan nantinya? Menurut saya, mengapa tindak kekerasan dan kenakalan remaja menjadi masalah di lingkungan pendidikan? Baik, baru satu, selanjutnya. Kalau dari saya, faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya kekerasan di sekolah? Lagi, selanjutnya lagi. Menurut saya, biasanya ini kan dalam bentuk apa saja kekerasan dan kenakalan remaja yang terjadi di lingkungan sekolah. Baik, kita sudah ada 3 pertanyaan. Kita jadikan saja menjadi 5. Apakah ada lagi yang menambahkan 2 lagi? Menurut saya, apa saja akibat yang ditimbulkan dari kenakalan remaja bagi diri sendiri dan siswa lain? Oke, satu lagi. Satu lagi yaitu solusi apa yang harus pihak sekolah lakukan untuk mengatasi masalah tindak kekerasan dan kenakalan remaja di lingkungan sekolah. Baiklah, kita sudah merangkum 5 pertanyaan yang akan ditanyakan nantinya. Baiklah, mungkin rapat kita mengenai tugas ini cukup sekian sampai di sini, dan besok kita akan langsung menuju ke lokasi tujuan, yaitu sekolah menengah pertama yang kita tuju. Baiklah, kita akan ketemu besok kembali di sekolah ini dan langsung ke sana. Manis berambut panjang dikuncit kepang, dikaliku banyu batang hari 9, mengalir bermorot ke sungai Musi Jugong. Elok laku ngai si upo cindo menawan, muat kakak siang terkenang malam terjago. Pulau kemarau melas sungai Musi kesungsang, nak ke Pusi lanjut tersasang ke Kalidoni. Badan sarung pikiran hati terguncang, harap ke adek kalau begala jadi bini. Ayah sama pejaknya muda tapi saronian. Ayah sama jadi bini yang benar-benar soloan. Ayah sama. Baiklah pemirsa, kami telah sampai di sekolah tujuan, yaitu SMP Harapan Ibu yang terletak di Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Baiklah, kita akan melihat dulu keadaan sekolahnya.
Hatiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 mata kuliah kebijakan publik akan melaksanakan tugas dengan mengambil judul dari peraturan Kemendikbud nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindakan kekerasan di satuan pendidikan. Baiklah, kami di sini telah sampai di salah satu sekolah di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Sekolah Harapan Ibu yang berada di Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Dalam Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Perkenalkan di sini nama saya Arya Putra Pratama. Perkenalkan, nama saya Rahmat Fikri Ramadan. Perkenalkan, nama saya Dede Satrio. Perkenalkan, nama saya Triyono. Baiklah, di sini kami telah bersama di tengah-tengah kami, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kami tahu Ibu di sini sebagai apa dan namanya? Sebenarnya nama Ibu di sini Devia Pratiwi, dan Ibu di sini menjabat sebagai wakil kepala sekolah, yaitu di bidang kesiswaan. Baiklah, kami di sini ingin bertanya tentang sejarah sekolah ini dulu, Bu. Boleh tahu, Bu, sekolah ini berdiri kapan pertama kali? Sekolah ini berdiri pada tahun 2006, tepatnya itu tanggal 11 dan bulan 8. Oke. Di sini yuk terdiri dari beberapa kelas. Kebenaran di sini terdiri dari ada 5 rombel, yang dimana terdiri dari kelas 7 itu ada 1 rombel, kelas 8 ada 2 rombel, dan kelas 9 itu ada 2 rombel. Baik. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah ini terdiri dari apa saja, Bu? Kebenaran ekstrakurikuler di sekolah SMP Harapan Ibu ini adalah yaitu tari dan pramuka. Di sini kami mendapatkan tugas kuliah, Bu, tentang menganalisis peraturan-peraturan dari kebijakan publik. Kami di sini mengambil peraturan Kemendikbud nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tentang tindakan kekerasan di satuan pendidikan. Baiklah, di sini kami akan memberikan beberapa pertanyaan yang kami akan tanyakan kepada Ibu. Kami harap Ibu bisa menjawabnya. Baiklah, yang akan bertanya pertama kali di antara kami. Ibu, permisi, saya izin bertanya. Untuk ini, mengapa tindakan kekerasan terjadi di dalam lingkungan pendidikan? Mengapa itu terjadi? Karena di sini di mana anak-anak ini biasanya itu karena faktor keluarga.
kan apalagi kalau misalnya dalam satuan pendidikan ini antaranya itu keluarga yang sudah berpisah, bercerai, itu kan faktor salah satunya itu adalah keluarga. Jadi keluarga itu kan sangat berperan penting dari mana terjadinya pembulian terhadap anak, baik itu secara verbal maupun non verbal kan itu. Nah gitulah. Terus faktor apa saja Bu, yang mempengaruhi tindakan kekerasan pada siswa di lingkungan sekolah ini? Mereka ini faktornya selain dari keluarga tadi, yaitu mereka ingin mencari perhatian karena mereka tidak diperhatikan oleh kedua orang tua. Karena itu tadi, karena faktor orang tua yang berpisah, kemudian tidak diasuh oleh kedua orang tua, dia diasuh kebanyakan oleh dari nenek atau kakek, tante atau banyak itu, karena mereka tidak terlalu diperhatikan. Jadi dengan namanya mereka melakukan tindakan tersebut, mereka itu lebih diperhatikan, baik dari segi diperhatikan oleh teman maupun oleh guru sendiri. Itu mencari perhatian intinya. Baik, sekarang saya bertanya Bu, contoh kenakalan remaja apa yang terjadi sering di sekolahan ini? Kenakalan yang terjadi ini ya seperti kita tahu karena kita pernah sekolah kan ya, kenakalan biasa anak-anak SMP ini bolos, yaitu minggat kan. Nah, kemudian di sini tindakan-tindakan yang malas mengerjakan tugas, piket, saat jam pelajaran mereka itu selalu ribut dalam kelas. Jadi sehingga guru untuk menyampaikan materi itu tidak tersampaikan karena suasana kelas yang riuh dan berisik kan. Apalagi kalau kita seorang pendidik ataupun guru ingin mengajar itu kan pengen fokus ataupun konsentrasi. Itu kenakalan dari anak SMP. Nah, itu kebanyakan kalau kita dari lingkungan sekolah di SMP ini kan kebanyakan tadi oleh faktor keluarga tadi, mereka sudah berpisah. Untuk mencari perhatian tadi, itulah kenakalan-kenakalan mereka tadi. Itu. Nah, jarang masuk, itu males bikin tugas, itu. Jadi mereka ini kan anak itu ada dua kepribadian, beda. Pada saat di rumah dan pada saat di sekolah. Nah, kalau di sekolah ada tipe anak yang nurut dengan guru, tapi pada saat di rumah mereka tidak nurut dengan kedua orang tuanya. Kebalikan kan itu anak itu sebenarnya ada dua kepribadian juga. Terus anak itu juga kan ada yang dididiknya pengen secara keras ataupun kasar, istilah katanya itu, ada yang ingin menggunakan kata-kata secara lembut. Itu anak-anak itu. Ya, satu lagi, apakah sudah terjadi kekerasan kepada siswa di sekolahan ini? Kalau kekerasan ini alhamdulillah belum ada. Alhamdulillah belum ada kekerasan secara fisik, belum ada. Tapi kalau secara non fisik, ya kalau non fisik tahu kan saling atoi orang tua, misalnya nama-nama orang tua kan, itu ngatur-ngatui fisik badan, itu sudah ada. Tapi kalau secara fisik verbal itu belum ada. Di sini kan Bu, kalau secara fisik belum ada, tetapi secara non fisik ada. Nah, akibat apa saja yang akan ditimbulkan kepada anak tersebut? Non fisik akibatnya itu mental, mental anak, kejiwaan. Nah, kalau mereka secara fisik itu, nah kejiwaan anak ini kan apalagi anak SMP ini labil. Mereka mudah terpancing emosi. Mereka lebih panas, istilah katanya itu kan ya. Jadi mereka ini nih kalau sudah dikatai istilah kata nama orang tuanya misalnya mereka nyebut nama orang tua, mereka langsung emosi, langsung marah. Nah itu kan itu. Kalau dari saya Bu, solusi apa sih dari pihak sekolah untuk mengatasi tindak kekerasan? Kalau misalnya secara non verbal itu tadi, itu kita memberikan arahan kepada anak tersebut. Kita panggil secara pribadi atau dijauhi dari teman-temannya. Kita di situ memberikan sebuah pengertian, menjelaskan apa sih efek dari yang namanya pembulian secara non verbal ataupun secara verbal kepada anak. Nah, kemudian kita juga selain itu menindaklanjuti dengan cara memanggil orang tua.
Kan kita tidak tahu kan penyebab anak itu ngapa dikatoi, mengapa melakukan pembulian. Jadi itulah kita memanggil dengan orang tua. Setelah orang tua menjelaskan, oh ternyata asal usulnya kayak gini, kita bisa mengetahui apa penyebab anak tersebut melakukan pembulian atau dibully. Itu tindakannya. Satu lagi Bu, dari saya mungkin penutup ya. Ini kata-kata atau pesan-pesan atau motivasi buat para siswa. Motivasi para siswa. Di dunia ini tidak ada anak yang bodoh. Di dunia ini cuman ada malas. Kalau kita malas, kita akan jauh dari yang namanya tujuan kita sekolah ini tidak lain yang namanya untuk mencari kerja. Tidak menutup kemungkinan kan, kamu juga ini untuk nyari kerja kan. Nah, untuk masa depan, untuk orang tua. Tuh. Jadi orang tua itu salah satu faktor utama. Jadi hormatilah orang tua, hormatilah guru untuk anak-anak di SMP Harapan Ibu ini. Nah, karena di mana-mana ilmu itu urutan nomor belakang. Tapi pendidikan, etika, sopan santun, adab itu yang paling penting. Itu sebenarnya. Nah, dalam dunia kerja pun seperti itu. Etika, sopan santun, adab. Nah, itu dan kejujuran. Itulah. Baiklah, cukup banyak sekali ilmu yang kita dapatkan melalui ibu ini. Dan bagi pemirsa, ingat pesan-pesan dari ibu ini tadi. Siswa itu tidak ada yang bodoh, tetapi yang ada adalah malas. Jadi terus bersemangat dalam untuk ilmu agar tidak menyesal di kemudian hari. Baiklah, di sini bagi siswa-siswi yang mau masuk di sini boleh tahun depan mungkin. Di sini memiliki 2 ekstrakurikuler yaitu ekskul tari dan ekskul pramuka dan lainnya. Baiklah, di sini kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu atas kerjasamanya, Bu. Dari mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Satya Negara Palembang, mengucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya. Di sini juga kami mewakili dosen dan siswa-siswi yang lain, Bu, atas kerjasamanya sekolah ini. Terima kasih juga kami sudah diizinkan untuk melakukan kebijakan analisa di sini, Bu. Ya. Baiklah pemirsa, mungkin cukup sekian kebijakan-kebijakan publik yang kami analisa di Sekolah Harapan SMP Harapan Ibu ini. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami telah sampai di sekolah tujuan, yaitu Sekolah SMP Harapan Ibu yang terletak di Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Wih, kayunya itu nah belakang. Anu dulu, ada kayu. Ngapain kamu mau bawa bolunya? Baiklah pemirsa, kami telah sampai di sekolah tujuan, yaitu Sekolah Menengah Pertama Harapan Ibu yang terletak di Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 mata kuliah kebijakan publik akan melakukan tugas kuliah dengan judul menganalisis pencegahan penanggulangan tindakan kekerasan di sekolah. Baiklah, perkenalkan nama saya Arya Putra Pratama. Perkenalkan nama saya Rawat Kerabadan. Perkenalkan nama saya Triyono. Perkenalkan nama saya Didi. Baiklah, di sini kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah kebijakan publik akan melaksanakan tugas kuliah dengan mengambil judul tentang pencegahan dan penanggulangan tindakan kekerasan di satuan pendidikan dengan mengambil peraturan Kemendikbud nomor berapa? Berapa kemarin? Tahun 2015.